Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di luhur. Balik lagi kita di satu materi yang mungkin nanti akan menginspirasi teman-teman semua, ya. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar yang minta kita buat, Mas, ayo ke peternak tradisional, Mas, gitu. Peternak yang baru merintis gitu ya. Nah, kali ini kita ada di kandang Mas Ari, ya Mas ya? Iya, Mas Ari. Nama lengkap siapa Mas? Mas Arianto. Arianto. Oh, Mas Arianto ini alamat di mana Mas? Gadingan Ngeluar Magelang. Gadingan Ngeluar Magelang. Ngeluar Magelang. Iya. Nah, jadi teman-teman ini kita udah ada di Jawa Tengah, ya tepatnya di daerah Magelang. Ngeluar ini teman-teman berbatasan dengan Sayegan nih. Bukan. Tempel. Iya. Tempel Sleman. Sayegan, Tempel, Ngeluar. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman sesuai dengan permintaan teman kita akan wawancara ya, kita akan ini sobo kandang yang kesekian gitu ya. Teman-teman di sobo kandang kali ini kita akan wawancara sedikit tentang peternakan Mas Ari ini ya. Tadi udah kenalan, udah tahu juga alamatnya di mana. Mas, ini beternak fokusnya di breeding, fattening atau trading? Breeding. Kalau yang di sini breeding. Iya. Nah, kalau yang kandang satu lagi bakulan. Iya, bakulan. Jadi ternak, tapi nggak pernah penggemukan ya? Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Mas Ari ini dia ada yang breeding, tapi breeding biasanya beli buntingan ya. Iya, beli buntingan. Jadi breeding, terus ada juga yang trading. Udah berapa lama beternak Mas? Udah 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Sekarang usia berapa? Usia 24 tahun. 24 tahun, berarti mulai usia 21 tahun. Iya. Lulusan SMK peternakan ya kan? Iya. SMK peternakan mana Mas? SMK Negeri 1 Salam. SMK Negeri 1 Salam. Ya. Dulu di mana? Peternakannya memang bahasnya tentang kambing domba. Oh, aslinya bahasnya itu dulu sekolah di peternakan tapi bidangnya unggas. Oh, enggak. Oke. Jadi tapi kan secara basic tentang peternakan biasa tinggal di kandang ya. Iya. Biasa ngolah pakan juga ya. Iya. Udah paham lah. Ya, sedikit tahu. Oke. Jadi memang ada basic peternakan. Iya. Nah, kemudian sekarang beternak udah 3 tahun ini ya. Iya. Nah, selama 3 tahun kita nanti juga coba jalan ke kandang satunya ya. Iya. Kandang pertama kali itu apakah kandang ini? Iya. Ini kandang pertama Iya, kali. pertama kali punya kandang ini. Terus lama-lama Ngadep teman-teman Mas. bikin yang lebih agak gede biar cukup muat banyak. Oke, kandang kelompok juga punya. Di kandang kelompok punya kandang juga. Enggak punya. Oh, enggak punya. Iya, enggak punya. Ini kandangnya luasnya berapa ini? Luasnya ini 2 kali 3,5 meter. 2 kali 3,5 meter. Iya. Ini muat berapa ekor biasanya? Itu dulu pas belum punya kandang yang situ udah pernah diisi 15 ekor. 15 pernah. Iya, pernah 15 ekor. Pernah 15 ekor. Tadi dipakai buat ini ya, bakulan. Iya, buat bakulan ya. Kalau yang babon anak itu biasanya dipelihara dulu. Oke. Kita mau tanya nih, dulu mengawali beternak ya, tentu kita tidak langsung besar ya. Mas Hari pun juga sama mungkin ya, tidak langsung besar. Dulu mengawali dengan berapa ekor ternak Mas? Pertama dulu saya pernah punya 2 ekor. 2 ekor? Iya. Dulu itu nggak beli. Tetenan sama burung itu. Awalnya. Jadi jual burung untuk beli kambing. Untuk beli kambing. Iya. Tahun berapa itu? Ya 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi awalnya jual burung beli kambing. Iya. Nah terus sampai akhirnya punya uang gimana itu? Nah maksud saya gini, kita ceritain ke teman-teman bahwa memulai dari yang sederhana ini ya, kemudian tadi dari 2 ekor beli ya, tukar burung. Nah kok bisa punya uang yang lebih sampai akhirnya bisa punya banyak ternak sekarang? Ya pertama itu punya 2 ekor, lalu dijual tapi untung, terus beli lagi. Kalau udah laku
kira-kira dapat untung dijual lagi gitu. Terus beli lagi untuk beli lagi. Keuntungannya ditabung. Iya. Buat beli lagi, Iya, beli lagi. Sampai akhirnya sekarang punya berapa? Sekitar 20-an. 20-an. Dari 2 sekarang 20-an. Iya. Tapi tabungannya banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak ada kerjaan lain selain main kambing domba ini, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Tapi lebih banyak main domba ya? Iya. Nggak ada kerjaan lain. Jadi sehari-hari di kandang. Iya. Ngarit nggak? Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi lebih sering bakulan, ngaritnya bapak ya? Iya. Jadi begitulah. Sekarang punya 20-an, tapi terus dipakai buat keuntungan ada, tabung lagi, keuntungan ada, tabung lagi. Jadi ini bisa menghidupi, maksudnya memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Oke. Mas, banyak anak-anak muda juga yang seperti Mas juga pengen beternak gitu. Nah, sebenarnya titik yang di situ berat gitu ya, mengawali, kemudian apa sih yang sebenarnya dirasakan yang paling Mas Ari rasakan itu berat ketika mengawali memulai beternak gitu. Jadi kesusahannya itu apa aja? Malu. Oh, jadi pernah ngerasa malu? Iya, awalnya malu lah. Gimana, masa anak cerita? muda kok ngaret gitu loh. Kan ya, gitu. biasanya kan kalau pelihara kambing domba kan identik dengan bapak-bapak. Bapak-bapak, simbah-simbah gitu. Di sini pun Mas Ari ngerasa gitu ya? Iya. Jadi seusia Mas Ari di sini juga nggak banyak yang beternak? Bahkan nggak ada. Oh, bahkan nggak ada. Cuma Mas Ari? Iya. Oh. Jadi tapi ini masuknya kota atau desa? Desa ya? Iya. Di sini pun anak-anak muda malu beternak ya? Iya. Itu yang pertama. Iya, malu. Jadi Mas mau bilang sama teman-teman jangan malu ya? Iya. Ya gitu kan. Sampai akhirnya nggak malu itu kenapa, Mas? Ya gimana ya, udah merasakan enaknya gitu. Wah, untung dapat untung. Dapat untung, Ya, bisa ditabung. Iya gitu. Oke, bisa beli motor juga dari ternak. Ada. Wah. Jadi itu malu. Kemudian kesusahan yang lain, kesulitan yang dialami. Cuman itu kalau aku. Jadi Biasanya kan kalau lulus SMA langsung daftar kerja di pabrik atau di luar kota, luar negeri bahkan. Kalau saya lulus ngaret gitu. Kan masih jarang toh kalau ada ini. Oke. Jadi teman-teman jangan malu ya. Mas Ari lulus SMK, kebanyakan teman-temannya nggak mau beternak ya. Iya. Mas memutuskan buat beternak. Iya. Ya. Apalagi saya, Mas ya, lulusan kuliah gitu ya, dibilang orang kuliah kok ngarit. Yang nggak kuliah aja ngarit banyak. Iya. Ya kan? Jadi jangan malu, tadi udah disampaikan juga keuntungannya itu empuk ya, nikmat ya. Iya. Begitu ya. Di sini ada 4 ekor. Ini juga buat breeding tadi ya. Iya. Oke, kita sekarang jalan Mas ke kandang Mas Ari yang satunya. Iya. Lalu kita coba lihat kandang Mas Ari ya, hasil dari tadi nabung ya. Iya. Jual untung. Iya. Kemudian dipakai untuk buat kandang lagi. Oke, teman-teman, kita skip sebentar, kita jalan ke kandang Mas Ari yang satunya. Yuk. Ya, Mas. Budi Luhur, kali ini kita ada di kandang kedua dari Mas Ari. Ari apa Mas tadi? Ari Untung. Arianto. Oh, Arianto. Mas Ari, ini kandang baru ya? Iya. Kapan ini kandang ini jadi? 20 hari yang lalu. 20 hari yang lalu. Iya. Belum 1 bulan ya? Belum ada. Ini kapasitasnya berapa, Mas? Ini kalau betina 40 ekor masuk. Kalau betina 40 ekor Iya. masuk. Kalau jantan? Kalau jantan 12 ekor. 12 ekor. Iya. Karena diikat ya. Iya. Kandangnya teman-teman ya. Ini bambu ya, penopangnya, tiang-tiangnya bambu. Tapi ini juga ada dinding betonnya. Ini bambunya dari mana? Hasil kebun sendiri. Hasil kebun sendiri. Ya, bambunya hasil kebun sendiri. Batakonya dari mana? Beli. Oh, beli ya. Saya kira nyetak sendiri. Oh, enggak ya. Jadi asbesnya beli juga. Iya. Jadi bambunya bambu sendiri. Ini cukup menekan kos ya. Berapa habisnya total ya? Sampaikan ke teman-teman berapa habis total pembuatan kandang ini. Kira-kira 15 jutaan. 15 juta. Iya.
Tadi ya, kalau di panggung ini saya ngelihat ukurannya kurang lebih 9 kali 6 ya. Iya, 5. 9 kali 5. Iya. 9 kali 5 ini bisa memuat sampai 50-60 ekor. Kalau dia di panggung. Tapi ini kan Swiss depan. Tapi ini saya yakin kemungkinan ke depan kalau Mas Ari tambah kapasitas, ini jadi kandang semua. Ya? Iya. Pasti ya. Tempat rumput cari tempat yang lain. Nah, jadi teman-teman, kandang kedua ini baru 20 hari yang lalu jadi. Iya. Boleh tahu Mas, uangnya tadi apakah benar dari jual beli ternak? Semua. Semua. Benar. Semua benar ya. Iya. Ya. Nabung selama 3 tahun. Ya, iya. Jadi nabung selama 3 tahun akhirnya bisa buat kandang seperti ini. Bahkan kemarin juga keinginannya bangun kandang di samping. Kalau Iya. ada rezeki ya. Iya. Insya Allah kita doakan Mas Ari ini semakin tekun ya. Biar bisa bangun kandang lagi di samping-samping. Ya? Iya. Biar bisa memotivasi banyak anak muda di Indonesia. Mas, ini Mas Ari kan tadi Mas Ari yang melihara, kemudian yang belanja ternak ya. Iya. Tadi kenapa Mas Ari yang ngaritin Bapak bukan Mas Ari? Karena nggak kuat. Oh iya. Jadi Satu, saya kalau ngarit itu nggak kuat bawanya. Kalau yang pasti kalau di pinggir jalan ya agak malu itu. masih ada rasa malu ya. Iya. Harus dilawan. Tapi secara fisik memang Bapak lebih kuat ya. Iya. Jadi artinya kan dapat support orang tua juga. Iya. Orang tua juga membantu ya secara fisik dan secara finansial. Iya. Pastinya. Oke, jadi ini teman-teman bisa dilihat ya. Ternaknya sekarang ada berapa ekor di sini? Di sini ada 19. 19 ekor. Iya. Di sini ada 19 ekor. Jantannya udah laku semua ini. Tinggal 1 ekor. Tinggal 1 ekor. Bismillah. Jadi habis Idul Adha ini panen lagi. Jadi luar biasa. Nah, teman-teman, usia Mas Ari ini masih muda ya. Ini kandangnya ya, tadi 5 kali 9 kandang yang baru. Ini pun bambu hasil tanam sendiri. Ini kira-kira 4 tahunan aja ya. Iya. Usia bambunya 4 sampai 5 tahun. Oke teman-teman, ini juga yang ingin kita sampaikan ke teman-teman semua sesuai dengan tagline Kandang Budi Luhur, kandang ternak ladang kampung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman meminta kita buat hadir di kampung, itulah panggilan hati kita. Ya sama seperti teman-teman ya. Bahwa kita juga ingin ya, ini Mas Ari ini masih 24 tahun ya, saya juga 28 tahun, besok November 29 tahun. Jadi kita mau sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah bahwa penghasilan di desa itu, kita menginginkan bahwa anak-anak muda tahu bahwa penghasilan di desa itu jauh, sebenarnya tidak kalah jauh dibandingkan dengan penghasilan ketika kita merantau di kota. Rumusnya adalah kita mau tekun, kita mau menggali potensi yang ada di desa. Mas Ari ini tadi menyampaikan 3 tahun beternak gitu ya. Sekarang ada motor, kemudian bisa bangun kandang, ya kan? Bisa jajan enak, ya kan? Nah, ketika banyak anak-anak muda kemudian membangun desanya, gitu ya, menggali potensi di desa, maka insya Allah pembangunan ekonomi akan merata. Itu Mas, ya. Mas Ari jangan malu, ya. Teruskan. Siap. Apalagi ternaknya udah banyak, gitu ya. Ya semoga kita doakan semakin maju, gitu ya. Jadi kebanggaan keluarga. Amin. Ya. Nah Mas, sekarang saya mau tanya tadi kesusahan ya. Tadi kita baru menggali sedikit gitu ya. Ada lagi nggak kesulitan dalam memulai beternak ini Mas? Kesulitannya. Kalau saya nggak ada. Nggak ada, senang ya? Iya, senang. Senang, bahagia ya? Iya. Setelah merasakan yang pertama, kedua, lanjut. Udah. Oke, semoga setelah kenal kandang Budi Luhur makin senang ya. Iya. Besok juga belajar pakan kering ya, pengolahan pakan, biar lebih gampang. Jadi beternaknya nggak kepikiran, oh ini kan baru punya 20, mungkin masih bisa ngarit. Iya. Besok punya 100, nggak mungkin bapak ngarit seharian di kandang, Iya. di sawah ya kan. Nah, besok kenal teknologi pakan, ya kan, bisa pelihara yang lebih banyak. Siap. Itu Mas Ari. Terima kasih teman-teman semua. Semoga menginspirasi teman-teman semua di rumah. Sebulan sekarang penghasilan berapa juta? Kira-kira 3 juta. 3 juta. Itu ya. Teman-teman, sebulan penghasilan rata-rata
masuk 3 juta. Iya. Sangat menjanjikan. Ya, semoga teman-teman terinspirasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share video-video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.